Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuda Mandalika yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika maupun apa saja yang sedang diadakan ya di sirkuit Mandalika. Tentunya di sini kita akan memantaunya bersama-sama teman-teman. Ya, selain itu juga cukup banyak hal menarik yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman ya. Seperti informasinya, usai sirkuit Mandalika dan pacuan kuda, nanti Mandalika bakal membangun lapangan pedal kelas dunia. Nanti kita akan bahas di tengah-tengah video teman-teman ya. Namun terlebih dahulu di sini coba kita akan melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika usai digelarnya Asian Road Racing Championship maupun Mandalika Racing Series dan Blue Crew ya kemarin. Seperti yang kita ketahui, setiap hari, setiap minggunya ya sirkuit Mandalika terus mengadakan event bertaraf internasional maupun nasional teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui di sirkuit Mandalika ini tidak pernah sepi. Acara terus-terusan ya diadakan di sirkuit Mandalika menjelang event yang paling bergengsi, yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu MotoGP di bulan Oktober nanti. Ya, jadi seperti ini ya kondisi di area depan pit building. Terlihat teman-teman kita yang sedang menikmati bagaimana sensasi berada di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan kita bersama. Tentunya seperti yang kita lihat di sini ya, saat ini sirkuit Mandalika sedang dibuka untuk umum ya, seperti track walk teman-teman. Dan seperti yang kita lihat di depan kita ini merupakan komunitas dari Moge ya, atau motor gede teman-teman. Nanti mereka akan mencoba untuk menjajal aspal sirkuit Mandalika ya. Jadi ini kelebihan dari sirkuit Mandalika ya, semua orang bisa merasakan, bisa menikmati sirkuit kebanggaan Indonesia atau sirkuit bertaraf internasional yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi di sini kita lanjut lagi teman-teman ya. Seperti inilah kondisi dari tribun deluxe kelas yang dibanderol dengan harga 15 juta hingga 25 juta di event MotoGP nanti. Di sini coba kita akan memantau di area belakang dari pit building, karena seperti yang saya lihat tadi di sana cukup banyak towing yang sudah membawa mobil supercar yang akan menjajal aspal panasnya sirkuit Mandalika minggu ini teman-teman ya. Nanti kita akan pantau bagaimana keseruan daripada mobil super mewah yang akan menjajal aspal sirkuit Mandalika di hari Sabtu dan Minggu ini teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di belakang dari pit building di sini ya, terlihat ada 20 mobil towing yang membawa mobil supercar, dan mobil supercarnya sudah dikemas di dalam garasinya masing-masing teman-teman ya. Oke, jadi nanti kita akan meliput bagaimana keseruan daripada mobil-mobil yang akan berpacu kecepatan di lintasan sirkuit Mandalika. Nah, dan di depan kita ini terlihat satu unit supercar yang sangat cantik ya. Saya tidak tahu jenis apa mobil ini. Jadi yang tahu silahkan komen di kolom komentar, karena di Lombok saya tidak pernah melihat mobil semewah itu teman-teman ya. Jadi setelah adanya sirkuit Mandalika, saya cukup sering melihat mobil mewah di Lombok. Baik, jadi di sini saya coba akan memberikan sedikit informasi ya terkait Mandalika bakal membangun lapangan pedal kelas dunia, teman-teman. Jadi Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata atau ITDC, Indonesian Tourism Development Corporation, Ari Respati mengatakan kerjasama dengan PT Indonesian Paradise Property ya.
Jadi dalam membangun kompleks lapangan pedal tenis di KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Dua Bali merupakan keseriusan dalam meningkatkan fasilitas wisata olahraga dan hiburan ya, di dua destinasi tersebut. Jadi Ari menyampaikan ITDC menyediakan lahan seluas 9.600 meter persegi di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk membangun lapangan pedal tenis. Sementara biaya investasi sepenuhnya ditanggung INPP, teman-teman. Jadi kerjasama ini yang merupakan langkah besar dalam mendukung pertumbuhan komunitas pemain pedal baik di Indonesia maupun internasional, serta memberikan dorongan positif terhadap pengembangan sektor pariwisata. Nah, jadi Ari menyebut ya, lapangan pedal kian menambah fasilitas olahraga yang sebelumnya telah diisi oleh sirkuit Mandalika. Dan nanti juga akan ada pacuan kuda atau kawasan berkuda yang ditargetkan akan rampung pada Mei 2024 nanti, teman-teman ya. Jadi Ari menilai hal ini juga menjadi upaya dalam meningkatkan brand awareness Mandalika yang tidak sekedar menjadi lokasi untuk event balap MotoGP saja. Padahal sirkuit itu hanya 40 hektar dari total luas kawasan ekonomi khusus Mandalika yang mencapai 1.175 hektar. Nah, kami diminta holding in journey yang mengupayakan ITDC sebagai perusahaan pengembangan pariwisata, bukan EO ya, ucap Ari Respati. Nah, jadi dengan fasilitas modern dan berstandar internasional, Ari berharap ya kompleks lapangan pedal ini ya menjadi pusat kegiatan olahraga bagi semua kalangan, mulai dari pemula hingga para profesional. Jadi Ari menyampaikan lapangan pedal dapat menjadi wadah untuk menciptakan atlet-atlet pedal berbakat ya. Jadi dengan adanya fasilitas pedal bertaraf internasional ini tentunya ya dapat menambah volume kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika sebagai kawasan kelas dunia, ucap Ari Respati. Nah, jadi Direktur Utama INPP Antoni Prabowo Susilo ya mengatakan pembangunan lapangan pedal menelan biaya investasi sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,2 miliar hingga 30,6 miliar. Untuk satu lokasi yakni di KEK Mandalika, Antoni menyampaikan proses pembangunan lapangan pedal di Pulau Seribu Masjid tersebut berlangsung sekitar 6 bulan sampai dengan 8 bulan. Nah, rencana awalnya ya di Mandalika dulu. Kalau bisa dibuat di Mandalika, pasti bisa buat juga di Nusa Dua. Targetnya sehari bisa 100 hingga 200 orang, ujarnya. Nah, dengan semangat optimisme ya, Antoni berharap pengembangan fasilitas kompleks lapangan pedal tenis di Mandalika dan Nusa Dua akan menjadi tonggak penting dalam memajukan olahraga pedal dan sektor pariwisata nasional. Antoni menyebut kolaborasi ini adalah contoh konkret bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi dalam memajukan olahraga dan pariwisata di Indonesia. Nah, jadi kami sangat bangga dapat bermitra dengan ITDC yang telah lama dikenal sebagai pelopor dalam mengembangkan destinasi pariwisata terbaik di Indonesia ya. Jadi Nusa Dua dan Mandalika, dua permata di mahkota pariwisata Indonesia, adalah bukti nyata dari keunggulan ITDC. Nah, jadi Antoni memandang kerjasama ini sangat relevan ya dalam portofolio dan komitmen perusahaan dalam mengembangkan destinasi gaya hidup ikonik
yang membentuk interaksi sosial masyarakat dan memperkaya komunitas ya. Anthony juga menjajaki potensi kerjasama lain dengan ITDC dalam pengembangan fasilitas di Mandalika. Setelah lapangan pedal, kita akan pelajari untuk investasi lainnya di Mandalika seperti hotel, villa, resort, dan lain sebagainya. Jadi yuk gabung, mari berinvestasi di Mandalika supaya semakin baik dan lebih mantap lagi untuk kedepannya. Nah, ini harapan buat teman-teman semua bagi yang ingin berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi silahkan ya, cukup banyak tempat lahan yang sudah disediakan oleh pihak ITDC untuk membangun, untuk berinvestasi. Karena Mandalika ini ya, saya tidak tahu bagaimana akan jadinya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi silakan teman-teman yang ingin berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, jangan tanggung-tanggung teman-teman ya, karena Mandalika tentunya akan menjadi Bali kedua. We'll see in future ya. Kita akan lihat bagaimana akan jadinya 5-10 tahun yang akan datang. Mungkin Lombok akan menjadi lebih daripada Singapura atau KL ya, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini dulu narasi yang saya sajikan di video kali ini teman-teman ya. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan ya di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Lombok saat ini, teman-teman ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, karena channel ini akan selalu memberikan informasi ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun Lombok saat ini. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur tampiasih, salam sejahtera buat kita semua.